Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beliana Rama Fitriani. Saya di sini akan menerangkan tentang hakikat dan jenis ideologi secara umum. Hakikat ideologi secara umum merupakan salah satu konsep yang berisi gagasan atau ide pokok yang dianut oleh suatu negara. Ideologi mengandung bukan hanya gagasan atau pemikiran, melainkan sebagai keyakinan. Jenis-jenis ideologi secara umum yaitu liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana sektor industri, perdagangan, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta atau sektor swasta dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Komunisme adalah sebuah paham yang kepemilikan saham atas alat-alat produksi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Konservatisme adalah suatu usaha untuk melestarikan apa yang ada agar terpelihara keadaan pada suatu saat tertentu, dengan sedikit sekali perubahan di masa yang akan datang. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik sendiri. Nasionalisme merupakan paham di mana kebencian negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat karena mereka menginginkannya mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya di negara tersebut. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Materi yang kedua yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Yaitu yang pertama, menyatukan masyarakat yang beragama. Ideologi berperan penting dalam menyatukan masyarakat ini dengan memberikan titik temu yang bersama. Yang kedua, sebagai paduan kebijakan pemerintah. Ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, atau liberalisme menjadi kerangka kerja yang memandu bagaimana pemerintah mengelola ekonomi, layanan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Yang ketiga, pembentukan identitas bangsa. Ideologi adalah cerminan dari nilai-nilai keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk identitas suatu bangsa. Yang keempat yaitu menentukan hubungan dengan negara lain. Negara-negara yang memiliki ideologi serupa cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat, sedangkan perbedaan ideologi bisa menjadi sumber konflik. Materi yang ketiga yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan di masa ini adalah globalisasi. Globalisasi era ini berhubungan dengan masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Karakteristik kebudayaan global yaitu yang A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok pluralismetis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Materi yang keempat yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Perbedaan ideologi yaitu ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bagi bangsa Indonesia. Ideologi liberalisme merupakan pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Ideologi komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Ideologi sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Ideologi keagamaan adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.